Saudara sekalian, kita melanjutkan kitab Kejadian. Sekarang kita masuk ke dalam penciptaan, ya, hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Saudara boleh siapkan Alkitab, ya, buka dari Kejadian pasal 1. Saudara, kita menemukan, ya, di dalam dunia ini ada orang-orang yang kelihatannya begitu rapi hidupnya, ya, teratur, terpola, terstruktur dengan baik kehidupannya. Ya, bahkan pikirannya pun sangat-sangat terbentuk dengan baik, berpikir sistematis, ya, bertahap dengan baik gitu ya. Dan kita menyukai orang-orang seperti itu kan, dengan pola-pola yang baik dalam kehidupannya. Tapi kita juga kesal kalau melihat orang, ya, apalagi kalau ada keluarga kita atau pasangan kita ini, saya nggak tahu saudara cukup terganggu nggak kalau punya pasangan tuh yang berantakan hidupnya gitu ya. Nggak ada polanya, nggak jelas hidupnya, ya, arahnya juga berantakan begitu ya. Tidak ada keteraturan di dalam kehidupannya. Saudara, ya, saya secara pribadi sih nggak suka begitu ya. Suka semuanya tertib dan teratur ya. Dan kita menyukai hal-hal baik seperti ini. Nah, saudara, kalau ada manusia ya yang bisa teratur dengan baik, tersistematis hidupnya, ya, itu sebetulnya bukan dari manusianya sendiri. Tapi itu sumbernya sebenarnya dari Tuhan. Kenapa? Karena ingat, manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ada sifat keteraturan yang juga manusia miliki. Ada pola, ada pattern, ya, yang memang manusia itu bisa pancarkan dari hidupnya karena dia gambar dan rupa Allah. Gitu. Ya. Jadi jangan heran ya kalau kita melihat ada manusia yang begitu rapi, begitu hidup. Biarlah itu boleh mengingatkan kita sifat Allah yang teratur dan terstruktur, tersistematis di dalam karyanya. Nah, salah satunya adalah di dalam karya penciptaan ini yang kita bisa lihat ya. Saudara, ada beberapa poin yang sangat relevan nanti berkaitan dengan hidup kita yang kita belajar dari kisah penciptaan ini. Ya. Nah, kisah penciptaan ini saudara ya, di Kejadian ini sebetulnya sebelum ini ditulis di dunia timur dekat kuno itu ya, ada banyak cerita, kisah atau narasi tentang penciptaan. Ya, salah satu yang paling terkenal itu adalah dari Babilonia yang ceritanya itu adalah Enuma Elis di situ. Ya, Enuma Elis itu salah satu tokoh yang paling menonjol, paling dominan itu adalah Dewa Marduk. Ya. Diperkirakan dia adalah kepala dari para dewa yang menciptakan alam semesta. Nah, ini beredar nih. Ya, meskipun dari Babilonia tapi itu mendunia waktu itu kisahnya dan sangat populer gitu. Nah, ingat ya, jadi kisah ini ditulis oleh kisah penciptaan di Kejadian ini itu sangat berbeda dengan kisah-kisah yang beredar pada masa itu. Ya, ada sifat dan keunikan yang berbeda dari kisah yang lain, terutama Enuma Elis. Meskipun ada persamaannya tapi juga ada kontras yang sangat berbeda di situ. Nah, Kejadian ini ditulis oleh Musa, ya, diperkirakan ketika bangsa Israel itu berada di padang gurun. Ya, Musa kan tidak sampai masuk ke tanah Kanaan karena dia sudah terlebih dipanggil Tuhan. Jadi kemungkinan besar di padang gurun, ya, karena bangsa Israel ingat sudah 400 tahun lebih kira-kira itu diperbudak dan budaya Mesir itu sudah sangat menguat, termasuk juga dewa-dewanya. Nah, tujuan kisah penciptaan ini diberikan kepada pembacanya waktu itu umat Israel supaya mereka bisa melihat ya dan bisa membedakan kisah yang sebetulnya apa yang terjadi di dalam penciptaan. Siapa yang menciptakan? Dan kisah ini ditulis untuk mengcounter kisah-kisah yang lain yang beredar di timur kuno itu. Ya. Nah, Musa ingin menyampaikan bahwa hanya ada satu Tuhan yang firman-Nya itu maha kuasa. Dia hanya perlu berbicara dan semuanya itu menjadi ada. Gitu. Matahari, bulan ataupun bintang itu bukan dewa dengan hak mereka sendiri. Enggak, mereka enggak berkuasa. Mereka hanya ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang mampu mencipta, ya, dan tidak diberi makan oleh manusia. Seperti pemahaman orang-orang kuno itu kan mereka pikir Tuhan itu perlu diberi makan. Makanya ada korban persembahan kepada dewa gitu.
Tetapi Musa ingin menyatakan Tuhan yang sejati itu bukan Tuhan yang diberi makan oleh manusia, tetapi justru Tuhan yang memberi makan kepada manusia. Karena dia tidak perlu tergantung kepada manusia. Ya. Nah, penciptaan itu mengisahkan Tuhan menyediakan semuanya untuk manusia yang terbaik. Bukan manusia yang memberikan kepada dewanya. Ya, itu bukan Allah yang sejati. Hanya Allah sejati yang berfirman itu jadi dan dia yang memelihara umat manusia ciptaannya. Saudara, kalau kita perhatikan kisah Kejadian itu dimulai dengan satu penekanan gambaran keagungan Tuhan. Bagaimana dia mencipta, bukan hanya mencipta, tapi juga menyusun ciptaan itu dalam kerumitan, tetapi teratur pada akhirnya. Dan juga dia memberi nama di situ. Ya, siang itu dia namakan cakrawala, semua Tuhan berikan nama. Nah, kalau kita perhatikan penciptaan 6 hari ini, itu punya struktur, saudara. Punya struktur yang kita perhatikan pertama, struktur ciptaan itu masing-masing itu kan 6 hari itu punya pola yang sama. Ya, selalu dimulai dengan berfirmanlah Allah. Jelas, ya. Misalnya di ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, gitu ya. Selalu dimulai dengan berfirmanlah Allah dan diakhiri dengan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kesekian. Tadi ayat 3, ayat 4 berkata begini, yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, ini contohnya. Selalu dimulai dengan berfirmanlah Allah dan diakhiri jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kesekian. Nah, ini sebuah pola yang berulang ini. Hari kedua, ketiga, bahkan sampai hari ke-6. Ya. Teratur sekali, saudara. Nah, saudara, saya kira di dalam kehidupan kita pun sebetulnya pola-pola ini berulang ya. Ya, bagaimana siang berganti malam, berganti hari, berganti bulan, berganti tahun. Ini semua berpolanya berulang, saudara. Ya, ada musim yang berganti. Ya, setiap tahun musim berulang lagi dari kalau kita musim panas, musim hujan terus berganti. Ini juga pola yang berulang, saudara. Ya, hidup kita juga mestinya menunjukkan satu pola yang teratur begini. Ya, kerja juga ada polanya, sekolah juga ada polanya, saudara ya. Sekolah Senin sampai Jumat, kerja demikian, kemudian minggu depan berulang lagi begitu ya. Semua ada pola ini, ya. Dan pengulangan-pengulangan yang terstruktur ini di dalam dunia ini. Bukankah kita harus mengikuti, bukan? Ya, tidak membolak-balikkan pola ini menjadi berantakan. Yang tadinya harusnya tidur menjadi kerja, kerja menjadi malam itu harusnya tidur menjadi kerja. Ini kan semua jadi berbalik, saudara. Padahal Tuhan sudah menetapkan ya pola-pola tidur, ya pola kerja, doa juga, semua juga ada polanya di dalam kehidupan kita. Dan itu cerminan dari penciptaan di dalam karya Tuhan ini, saudara. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di ayat kedua yang kemarin sudah dibahas itu dikatakan begini, bumi itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Saudara, belum berbentuk di situ formless, ya, nggak ada bentuknya, ya, nggak ada wujudnya. Kemudian juga kosong, empty di situ. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu gampang disebutnya tohu wabohu, gitu ya. Mirip bahasa Nias nggak ya? Tohu wabohu, gitu ya. Jadi kosong, ya, tidak berbentuk dan kosong, ya, tohu wabohu, gitu ya. Nah, karena ini kosong, ya, tidak berbentuk dan kosong itu, maka Tuhan mulai mencipta di situ, ya, berkarya di situ. Kalau sudah perhatikan skema yang saya berikan di situ, ya, ini satu pandangan yang menurut saya menarik sekali. Dia membagi 6 hari penciptaan itu di dalam kategori hari pertama dan kedua dan ketiga, kemudian hari keempat, kelima dan keenam. Hari 1 sampai hari ketiga, Tuhan itu mempersiapkan bentuknya, ruangnya, ya, atau wilayahnya di situ, ya. Kemudian ya ada hari pertama itu kita tahu Tuhan menciptakan terang yang nanti akan memisahkan ada gelap, ada terang di situ. Ya, itu bentuknya ya, ruangnya atau wilayahnya gelap dan terang. Kemudian di hari kedua itu ada cakrawala atau langit di mana nanti Tuhan akan memisahkan ada ruang air yang di atas dan ada air yang di bawah. Pemisahan wilayah atau ruang, space di situ. Hari ketiga itu Tuhan munculkan daratan di situ.
Nanti memisahkan, ada daratan, ada lautan juga di situ. Nah ini Tuhan siapkan dulu ini. Bentuknya, wilayahnya, ruangnya, space-nya di situ. Ya, hari pertama sampai hari ketiga. Lalu di hari keempat sampai keenam itu Tuhan mengisi wilayah-wilayah yang sudah dibagi oleh Tuhan. Ya, hari keempat maka di terang dan malam itu Tuhan taruh benda-benda penerang, matahari menguasai siang, kemudian bulan dan bintang itu menguasai malam hari. Ya, jadi siang itu ada isinya matahari, malam isinya itu bintang dan bulan. Kemudian di hari kelima, ya tadi ada cakrawala ya, jadi langit, kemudian ada air di bawah. Tuhan mengisi langit itu dengan binatang-binatang burung di udara. Kemudian di air di bawah, di laut itu Tuhan ciptakan ikan-ikan di laut di situ, diisi di situ. Ya, yang menempati ruang tadi. Kemudian di hari ke-6 itu daratan, Tuhan menciptakan hewan ternak, binatang melata dan manusia mengisi daratan itu. Sudah, ini satu pola yang sangat indah bukan? Cara Tuhan menciptakan itu begitu ada urutannya, ada order yang rapi di situ. Dari chaos, kacau balau, kemudian ditata oleh Tuhan, kemudian diisi oleh Tuhan. Sehingga yang tadinya formless menjadi form terbentuk, yang tadinya empty menjadi terisi, saudara di situ. Ya, nah saudara sangat menarik bukan? Semua tatanan itu rapi dan mendukung satu sama lainnya, saudara. Ya, berkaitan satu sama lainnya. Nah, maka kita betapa indahnya dan dikatakan betapa baiknya ciptaan Tuhan ini. Sudah, kalau kita melihat Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sembarangan, yang tidak ada rencana yang matang, yang indah, kreativitas yang tinggi. Enggak. Tuhan tuh menciptakan dengan begitu baik, begitu indah. Di dalam urutan, di dalam ciptaannya itu sendiri pun sangat baik bagi kita semuanya. Saudara, kita harusnya patut mengagumi Tuhan ya. Melihat alam semesta yang Tuhan tata, Tuhan ciptakan, Tuhan atur ini. Semua itu tepat, saudara. Ya, semua sangat indah dan mendatangkan manfaat bagi manusia, saudara. Ya, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan ya untuk karya penciptaan yang sangat ajaib. Saudara, salah satu perbedaan besar di dalam narasi penciptaan adalah memang kata hari di situ. Ya, kata hari atau dalam bahasa Ibrani itu yom ya. Ini sangat mudah diingat ya, yom ya. Ada yang mengatakan bahwa hari di situ itu adalah 24 jam seperti yang kita mengerti ini ya. Kenapa? Karena memang alasannya jelas. Jadilah petang, jadilah pagi. Ya, ada petang, ada pagi, itu 24 jam, itu alasannya, saudara. Tetapi juga ada orang mengatakan bahwa hari di situ itu bukan 24 jam. Bisa lebih dari situ. Ya, satu periode tertentu yang nggak tahu kira-kira periodenya bisa berbeda-beda pandangan orang. Satu periode waktu itu ya. Nah, ini banyak argumentasinya. Ya, mereka ada yang mendukung hari itu 24 jam, ya, ada juga mendukung penciptaan itu yang namanya satu hari bukan 24 jam, saudara. Ya, ada banyak perdebatan, saudara ya. Nggak masalah, saudara. Kita itu mau yang mana pandangannya, ya. Tapi yang pasti begini, Musa itu yang kita tahu, Musa itu menulis ketika di padang gurun, itu Musa sudah hidup di dalam waktu. 24 jam satu hari. Sehingga pandangan tradisional mengatakan memang ini lebih banyak yang mendukung satu hari itu 24 jam. Cuma kisah terjadinya penciptaan itu sendiri nggak ada yang tahu waktu itu. Karena satu, memang belum ada manusia yang menyaksikan, hanya ada Tuhan pada mulanya, dan memang nggak ada waktu di situ. Matahari aja baru muncul di hari keempat. Berarti hari 1 sampai kedua, ketiga ini waktunya pakai apa hitungnya? Yang kita ngerti hitungan sekarang matahari terbit, terbenam, ganti bulan, nah itu 24 jam. Saudara. Ya. Jadi Musa menulis di dalam pengertian waktu itu 24 jam, tapi kisahnya sendiri itu apakah 24 jam terjadi, itu sangat kita tidak ketahui, saudara. Ya, sekali lagi, saudara, ya tidak masalah orang mau berpandangan, mau penciptaan itu memang betul-betul satu hari itu 24 jam Tuhan ciptakan, atau satu periode waktu tertentu, nggak masalah.
Sebab poinnya begini, bukan soal berapa lama Allah mencipta itu, bukan poinnya itu. Ya. Tetapi persoalannya di situ adalah yang mau ditekankan, Allah adalah pencipta yang maha kuasa. Ya, yang mengatur alam semesta. Adalah juga Allah yang sama yang memimpin umat Israel yang sedang berada di padang gurun. Sehingga umat Allah yang di padang gurun itu harus menyadari bahwa memang hanya ada satu Allah yang sejati. Dan hanya kepada Dia umat Israel itu harus menyembah. Harus beribadah kepada Allah saja. Bukan menyembah dewa matahari yang mungkin mereka kenal di Mesir. Bukan juga dewa laut, gitu ya, atau juga dewa apapun, saudara. Ya. Bukan itu soal berapa lama, tapi soal siapa yang maha kuasa yang memimpin hidup umat Israel di padang gurun itu. Dia adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kalau kita perhatikan signifikansinya, kalau kita mengerti Musa menulis itu di dalam pengertiannya, Yom itu 24 hari, maka ini bisa memberi dampak dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ya, Allah menciptakan dunia dan isinya kan dalam 6 hari. Berarti Allah bekerja 6 hari. Tapi pada hari ke-7 dia berhenti dan istirahat, itu Sabat. Nah, ini juga satu pola dan model bagi manusia, bagi kita. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita Sabat. Ya, nah nanti Sabat akan dibahas lebih lanjut di minggu yang akan datang, saudara. Ya, nah sebenarnya sekali lagi, saudara ya, ada pola yang terstruktur di dalam penciptaan ini. Ya, kenapa Musa harus menulis dalam 6 hari? Mengapa, saudara? Karena ini nanti menentukan hidup manusia itu di dalam kerjanya, ya, dan di dalam istirahatnya. Saudara, biar mari kita melihat penciptaan ini dan ini sangat relevan dengan hidup kita. Hidup kita hari ini pun demikian adanya, ya, bekerja maupun istirahat, pola bangun, pola bekerja, pola melakukan semua pekerjaan, itu semuanya itu adalah Tuhan yang sudah memasukkannya di dalam kehidupan ciptaannya itu dan terpancar di dalam kehidupan kita. Ya, makanya kalau ada orang yang nggak ngerti pola, membangun pola hidup yang baik itu, dia belum mengerti bagaimana Allah menciptakan. Dia belum memahami kisah penciptaan. Bagaimana karya Tuhan mencipta yang luar biasa, terstruktur, terorder, tertata dengan baik ini. Ya. Nah, saudara, bagian kedua yang kita mau lihat adalah dengan apa Tuhan mencipta di situ. Ya, dunia ini kan tidak ada diciptakan dari materi apapun, karena memang pada awalnya tidak ada materi apapun selain Tuhan. Pada mulanya hanya ada Allah. Bagaimana Allah mencipta? Dia mencipta yang disebut dengan creatio ex nihilo dalam bahasa Latin. Ya, creation yang keluar dari ketiadaan, ya, ex nihilo di situ. Karena memang pada mulanya hanya ada Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya di situ. Yang tadi sudah dikatakan ya, dimulai dengan selalu Allah berfirman. Firman yang keluar dari mulut Allah ini berkuasa, maha kuasa di dalam tindakan mencipta, saudara. Ya, perkataan firman yang keluar itu sangat-sangat efektif di dalam tindakan mencipta. Dan firman ini menjadi penyebab sehingga segala sesuatu menjadi ada karena firman ini, saudara. Maka firman yang dimaksud itu Yohanes sudah katakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman yang mencipta itu adalah Allah pribadi yang kedua. Tuhan menciptakan dunia ini melalui anaknya. Maka dikatakan ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Dan firman itu telah menjadi manusia. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, penciptaan itu, karya penciptaan itu adalah karya Allah Tritunggal sebetulnya. Ada Allah di situ,
Ada roh Allah yang melayang-layang yang minggu lalu sudah dibahas. Kemudian ada firman di situ yang akhirnya menjadi manusia. Saudara, kalau kita lihat ada banyak pola tiga sebetulnya di dalam penciptaan yang kita bisa temukan ya, yang berulang-ulang. Saudara, kalau misal lihat ya, pertama jenis tumbuhan itu ada 3 jenis ya. Di ayat 11, saudara perhatikan di ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Itu 1. Tumbuhan-tumbuhan yang berbiji. 2. 3. Segala jenis pohon berbuah yang menghasilkan buah yang berbiji. Jadi jenis tanaman aja ada 3 di situ. Ya, kemudian diulang lagi di ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Diulang lagi saudara, pola 3 lagi sih muncul. Ada angka 3 di situ. Kemudian bukti lain saudara, benda-benda penerang. Di ayat 16 dikatakan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yaitu yang lebih besar menguasai siang, matahari, yang lebih kecil untuk menguasai malam, bulan, dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, ini juga 3 muncul di situ. Ya, benda penerang 3. Kemudian binatang saudara, itu juga 3 di situ. Ada binatang di udara, ada binatang di darat, nanti ada binatang di bawah laut, di air, itu ya. Nah, klasifikasi binatang di laut pun itu dibagi lagi menjadi 3. Di ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Ya, dan segala makhluk hidup yang bergerak dan yang berkeriapan dalam air, itu ya, koma di situ ya, yang berkeriapan dalam, dan segala jenis burung yang bersayap di situ. Ya, ada 3 juga ditekankan di situ. Kemudian binatang darat itu juga ada 3 jenis di situ. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ya, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Jadi ada ternak, ada binatang melata dan binatang liar. Itu juga 3 jenis di darat. Jadi kalau kita lihat di dalam penciptaan ini, itu cerminan 3 itu banyak di situ. Dan sepertinya ini ingin menunjukkan satu berita, satu pesan bahwa menggambarkan penciptaan Allah di dalam ciptaan itu pun tercermin. Ketritunggalan Allah itu muncul di situ. Bukan hanya sifat dan atributnya dan karakternya. Tapi bahkan person Allah pun seolah angka 3 ini menjadi angkanya Tuhan. Yang Tuhan pakai untuk mewujudkan ciptaannya itu, saudara. Jadi begitu luar biasanya, saudara ya. Trinitas ini kita bisa temukan di dalam dunia ciptaan ini. Di dalam simbol-simbol, angka-angka. Meskipun tidak eksplisit memang menunjuk kepada Allah Tritunggal. Tetapi ini tercermin kita bisa lihat. Kenapa harus 3? 3 jenis binatang, 3 jenis benda penerang, hewan yang di darat juga 3 jenis. Pasti ada sesuatu di situ yang Tuhan ingin tunjukkan. Ya. Bahkan juga kalau pribadi Allah itu jelas ada di situ. Ada Allah, ada Roh Kudus, Roh Allah, dan ada firman di situ. Jelas saudara ya. Nah saudara, betapa semua ini Tuhan menciptakan dengan maksud yang begitu baik untuk kita. Allah mencipta dengan seni karya yang maha tinggi, ya, dan diatur dengan terstruktur dan penuh hikmat, saudara. Allah yang mencipta adalah Allah yang berotoritas di dalam dunia ciptaannya, karena Dia memberi nama di situ. Ya, simbol orang memberi nama itu adalah orang yang menguasai, saudara. Sama seperti kalau kita memberi nama anak, berarti kita yang berkuasa atas hidupnya, saudara. Yang bisa menata hidupnya, mengarahkan hidupnya. Tuhan pun mencipta dan memberi nama di dalam ciptaannya. Maka itu menunjukkan otoritas dan kedaulatan Tuhan atas seluruh ciptaan ini. Ya, nah biarlah dengan kacamata ini, sudut pandang ini, kita yang hidup di dalam dunia Bapa ini, kita pun boleh belajar dari dunia ciptaan. Ya, hal-hal yang penting seperti pola yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan contohkan, maupun juga bagaimana karya Allah satu sama lain, Tritunggal itu hadir di dalam dunia ciptaan ini.
Ya, bagaimana dia mengubah dari kekacauan menjadi keteraturan, saudara. Chaos menjadi order di situ. Ya, biar hidup kita pun juga jangan menjadi hidup yang kacau, saudara, yang chaos itu ya, tapi menjadi hidup yang teratur. Sebab keteraturan itu keindahan sebetulnya, ya. Dan keteraturan itu adalah satu berkat, ada berkat Allah di situ, ya. Dan Tuhan memang mau kita itu bukan hidup secara sembarang dan kacau balau, tapi hidup di dalam keteraturan, ya, keteraturan. Dan biar waktu kita hidup, ya baik kita bekerja, kita melayani Tuhan, semua juga teratur dengan baik, ya. Semua dipersiapkan, semua dipikirkan dengan matang dan baik, ya, untuk apa? Untuk hidup kita, pelayanan kita, ya, untuk juga apa? Bahkan hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada itu ada keteraturan, ada kedisiplinan, ada juga pancaran pola-pola yang baik dari hidup kita. Ya, bahkan termasuk menata hidup rumah kita pun itu juga perlu ditata dengan baik. Nah, itu cerminan dari karya Allah di dalam diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara ya. Kalau ada orang yang memang belum teratur, ya, terutama biasanya memang anak muda ya, yang ya penampilan juga seenaknya sendiri, suka-sukanya sendiri, biarlah boleh berubah juga ya, karena memang Tuhan menghendaki kita itu hidup dengan pola yang baik, ya, bukan kaku, saudara, tapi pola yang baik yang mengingatkan, yang membuat kita lebih disiplin di dalam hidup kita ini, ya, sebab memang Allah menghendaki keteraturan, bukan kekacauan. 1 Korintus 14 ayat 40 mengatakan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itulah firman Tuhan bagi kita yang kita renungkan dari kitab Kejadian, khususnya penciptaan hari pertama dan ke-6 ini. Biar Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.